Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Tobroni MSI, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Imamul Hakim MSH, yang kami hormati Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Dr. Ahmad Hakim MMA, yang kami hormati pemateri pada webinar pagi ini Dr. Ika Yunia Fauzia LCMEI, dan moderator kita Ibu Muslihati SEME, dan tak lupa kepada seluruh peserta webinar sekalian. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk anak panah. Kami ucapkan selamat datang para peserta, semoga ilmu yang didapat mendapat berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalin silaturahim secara virtual melalui Zoom meeting pada pagi ini dalam webinar yang bertema trik dan tips dalam membuat buku referensi atau monograf. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang pertama, kami persilakan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Dr. Tobroni MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati pemateri utama kita, Ibu Dr. Ika Yunia Fauzia LCMEI. Yang saya hormati Bapak Imamul Hakim MSA. Yang saya hormati Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Ahmad Hakim MMA. Kemudian Ibu Muslihati SEME selaku moderator dan kandidat doktor dari UNER, serta hadirin para peserta trik and tips ya dalam membuat buku referensi atau buku monograf yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa hadir silaturahim dalam majelis ilmu yang sangat mulia, yaitu dalam rangka untuk kita mengikuti satu acara yang penting, yaitu bagaimana kita mampu membuat buku monograf atau referensi. Ini adalah satu kegiatan yang penting dalam komunitas akademik, bagi sivitas akademika, karena memang tugas seorang pendidik, terutama apalagi dosen, itu diantaranya adalah mampu menuangkan pemikiran atau dalam sebuah buku. Apalagi dalam era pandemi ya, era virtual seperti sekarang ini, mungkin kehadiran kita akan bisa diperkuat tidak hanya secara virtual, secara online, tapi juga kalau kita bisa membuat buku referensi, di mana dalam buku referensi ini tentu akan memberikan gambaran yang lengkap ya tentang bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan secara offline melalui buku itu sendiri. Sehingga buku itu yang bisa menjadi wakil dari penulis yang hadir, yang memberi tunjuk ajar pada para pembaca. Alhamdulillah ini saya kira sangat penting, dan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dulu di Kementerian Agama itu ada itu program
penulisan buku referensi. Ya. Dan alhamdulillah saya juga pernah mengambil program itu, dan saya kira itu adalah satu kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Salah satu buku saya itu adalah produk dari satu kegiatan yang dilakukan oleh Kemendikbud, yaitu program penulisan buku referensi. Saya kira setiap tahun ada itu program penulisan buku referensi atau buku ilmiah. Karena itu nanti saya kira harapannya para peserta akan memiliki kompetensi untuk bisa menulis buku, sehingga standing akademik sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang ilmuwan akan semakin kokoh apabila dia memiliki karya ilmiah yang monumental. Kemudian monograf adalah karya yang orisinil ya. Dan ini saya kira juga sangat penting. Alhamdulillah dulu ketika saya menjadi research fellow di Malaysia, di Center of Civilizational Dialogue, saya menulis monograf ya. Monograf hasil riset yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku tetapi diterbitkan dalam bentuk monograf. Diterbitkan tahun 2012 dan sekarang mungkin masih ada ya di sana ya. Dan itu saya kira juga menggambarkan karya monograf adalah menggambarkan jejak-jejak intelektual bagi seorang akademisi. Karena itulah maka saya menyambut gembira acara seperti ini. Terima kasih kepada Pak Kapolri, Bapak Dr. Rahmat Hakim MMA yang punya inisiatif untuk menggelar acara ini, dan saya minta semuanya bisa mengikuti acara ini dengan seksama sampai selesai. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Ika Yunia Fauzia yang telah berkenan untuk menjadi pemateri pada acara ini. Mudah-mudahan acara ini adalah acara yang sangat produktif dan bermanfaat bagi kita semuanya di dalam mewujudkan tradisi akademik di lingkungan Fakultas Agama Islam. Demikian saya kira sambutan saya. Dan untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Tobroni atas sambutannya. Kemudian melangkah pada acara inti pada pagi ini yang akan saya serahkan kepada moderator Ibu Muslihati SEME. Monggo kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih pemandu acara Mbak Joji yang sudah mengantarkan saya untuk nanti selama beberapa waktu ke depan ya kita berbincang ya, mungkin nanti kita akan banyak belajar untuk hari ini tentang tulis menulis ya di pagi yang cerah ini. Jadi dunia tulis menulis ini bagi seorang seorang akademisi, tenaga pengajar, dosen, ini harusnya memang suatu hal yang wajar ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan di awal pembukaannya, bahwasanya sebagai seorang dosen sudah sebuah kewajiban ya, sebuah keniscayaan bahwasanya kita juga harus melakukan tradisi budaya. Salah satu adalah budaya menulis ya, meskipun bagi saya pribadi ini juga harus banyak belajar ya, karena di lingkungan institusi kita masing-masing barangkali menulis ini adalah satu hal yang kalau dulu hanya sifatnya persuasif ya, mungkin kalau sekarang sudah mulai tahapannya tidak ada persuasif lagi, tapi mulai dari reward sampai impeachment ya. Jadi reward sampai mungkin masing-masing institusi akan memberikan reward bagi mereka-mereka yang menulis, tapi juga impeachment ya bagi untuk kepengurusan kepangkatan dan seterusnya ya, ini bagi tenaga pengajar begitu. Sehingga memang sebuah keniscayaan ya, kita harus memang banyak menulis ya, di samping hal-hal yang sifatnya non material ya, karena menulis juga merupakan
investasi jangka panjang, karena ilmu yang bermanfaat yang bisa kita tuangkan, yang bisa kita tulis, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, generasi-generasi yang datang adalah merupakan passive income bagi kita semua. Nah, nanti hari ini kita akan banyak meminta tip dan trik ya. Mohon maaf, mungkin ada suara yang masuk, bisa di mute gitu ya, supaya tidak mengganggu jalannya diskusi kita. Baik, saya ulangi sekali lagi, untuk pagi ini kita akan mencoba membedah ya resep suksesnya. Tadi saya lihat Dr. Ika Yunia sudah bergabung bersama kita di awal perjumpaan, tepat pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ika Yunia Fauzia LCMI. Apakah sudah bergabung kembali? Oke. Sehat nggih, Bu Ika? Kebetulan kita baru bisa berjumpa virtual nggih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa secara offline ya. Karena jarak Malang dan Surabaya nggak jauh sebenarnya. Ya, mudah-mudahan hari ini Dokter Ika mau membedah dan membagikan semua resep suksesnya begitu ya. Karena kalau saya lihat di beberapa catatan yang ada di kurikulum vitae beliau, saya yakin itu nggak semuanya itu. Karena kalau diberikan semuanya habis nanti resepnya itu ya. Jadi mungkin yang saya baca banyak sekali hal yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Baik, tidak berpanjang kata, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Dr. Ika Yunia Fauzia LCMI. Jadi sebenarnya ada yang dikurangin ya, saya kurang tahu ini ya, untuk tanggal lahir dan aslinya dari mana. Dari Surabaya atau dari mana nih Dr. Ika ini, Bu Ika ini? Iya. Dari Jawa Timur saja, Bu Ika? Iya. Dari Jawa Domisili Timur ya? di Sidoarjo, lahir di Jombang, 2 Juni 82. Oke, jadi keliling ini ya. Sekarang di Surabaya mengajarnya. Oke. Beliau adalah dosen tetap di Universitas Hayamuruk di Perbanas Surabaya, kemudian dosen luar biasa pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga punya channel YouTube sendiri ini, yaitu YouTube-nya Ika Yunia Fauzia Channel. Kemudian pendidikan beliau S1 di Al-Azhar University, Kairo, Mesir, lulus tahun 2005. Kemudian S2 diselesaikan di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2008. Dan kemudian S3 di IAIN Sunan Ampel juga, Surabaya, tahun 2011. Nah, kalau melihat di sini organisasinya juga sebanding lurus ya dengan karya dan prestasi beliau. Yang pertama untuk organisasi ini pengurus Majelis Sarjana Ekonomi Islam, MASEI Pusat. Kemudian pengurus Indonesian Qualitative Research Association, Researcher Association, IQRA Pusat. Kemudian juga pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur, pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam YAI Jawa Timur, kemudian anggota Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam FORDEBI Pusat, kemudian anggota Forum Bisnis Forbis IKPM Pusat, dan lain sebagainya. Sepertinya banyak sekali nih ya. Kemudian karya ada 23 penelitian, kemudian 18 jurnal nasional dan internasional, 14 proceeding internasional, kemudian international book chapter, 6 buku sastra dan motivasi, 8 buku ajar, referensi dan monograf, ekonomi syariah, dan hak kekayaan intelektual. Kemudian prestasi, yang pertama adalah pemenang Best Proposal Research di HSBC Indonesian Research Award, HIRA tahun 2017, dan Sampurna University. Kemudian yang kedua, pemenang Best Publication dari HIRA juga tahun 2018 dan Sampurna University. Ketiga, pemenang hibah short course Kemnestek Dikti, Dirjenis Iptek dan PTK UCR ya, California USA. Dan yang keempat adalah pemenang hibah buku ajar Kemnestek Dikti, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Perguruan Tinggi dan lain-lain. Aktivitasnya selain organisasi dan mengajar, ini juga ada aktivitas lain ya, ada mompreneur di Kania Grosir Sidoarjo 2013 hingga sekarang, kemudian ada mompreneur di Bros Kania juga 2012 hingga 2013, Majelis Taklim, Ketua Majelis Taklim Baitul Maunah Sidoarjo 2010 hingga sekarang, volunteer dokar berbagi dan sedekah barang bekas 2019 hingga sekarang, dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Kalau melihat karya beliau ini pantas ya kita harus banyak melihat dan mencari trik dan tipsnya ya. Kebetulan sama-sama, apalagi saya ini sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang menjadi
permohonan maaf ya kalau ibu rumah tangga tuh nggak usah banyak-banyak nulis. Nah ini mungkin salah ya, nanti bisa diceritakan dan dibagi resepnya oleh Dokter Ika. Baik, untuk Dokter Ika kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Sementara kami akan memberikan waktu untuk materi 60 menit ke depan. Ini jam 9.30 berarti jam 10.30 ya, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator kita yang tercinta, Ibu Kandida Doktor ya Muslihati. Yang saya hormati Profesor Tobroni Sahli sebagai Dekan Agama Islam di UMM. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Hakim sebagai Kaprodi ya, Kaprodi Ekonomi Syariah di UMM. Dan yang saya cintai ya, Ibu moderator yang baru saja kita kenalan mungkin ya, ini secara nggak langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang lain-lain, barangkali ada gitu ya. Selamat pagi semuanya. Kita mulai di paparan tentang, mungkin bukan hanya paparan ya, tapi saya pengennya sharing pengalaman tentang tips dan triks ya, atau triks dan tips gitu ya, tentang bagaimana menulis buku referensi dan juga buku monograf. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Tadi barangkali untuk PPT sudah di-share oleh Ustadz Rahmat tadi ya, Bapak Dr. Rahmat ya. Ini ada 19 PPT dan sebenarnya sih bisa untuk dibaca sendiri dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti kita banyak sharing tentang bagaimana pengalaman secara real sehingga kita bisa produktif aja menghasilkan buku. Walaupun saya juga sebenarnya nggak terlalu produktif sekali sih jika dibandingkan dengan mungkin yang lain-lain yang bukunya sampai 100 sampai 500 sampai 50 gitu kan, ada juga yang seperti itu. Tapi terlepas dari itu, yang penting kita sudah berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dengan baik sehingga ini menjadi bekal kita nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja gitu. Oke, kita akan mengawali tentang bagaimana tips dan triks menulis buku referensi dan monograf. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini tadi. Kita sekarang penting untuk kita pahami dulu sebenarnya buku monograf sama referensi itu apa ya, bedanya sama buku ajar apa ya, kemudian bedanya sama buku-buku yang selain 3 itu apa ya. Kalau mungkin di sini saya lihat beberapa peserta itu ada yang misalnya ada dari non dosen atau dari dosen juga gitu, maka yang 3 buku ini ada di kalangan perguruan tinggi, ada di kalangan dosen-dosen. Yang buku ajar, buku referensi, buku monograf ini ada di kalangan perguruan tinggi. Kalau buku ajar itu ada di kalangan SD atau apa ya, dari mulai strata pendidikan yang terendah gitu ya, terkecil ya, sampai perguruan tinggi dan sampai jenjang yang paling tinggi itu buku ajar. Kalau buku referensi dan monograf itu biasanya ada di perguruan tinggi. Oke, buku ajar itu apa? Intinya buku ajar adalah buku yang disusun untuk bahan pembelajaran. Jadi itu teks yang ditulis secara ilmiah tentunya dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, penulisan ilmiah, dan ini menjadi pegangan bagi para peserta didik, para murid, para mahasiswa gitu ya. Jadi ini adalah buku ajar. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam penulisan buku ajar, buku teks, buku referensi, buku monograf, itu yang pasti harus kita pahami pertama kali adalah kita mau pakainya, sistematika penulisannya itu mau pakai in-note, body note, atau pakai footnote ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita melihat bahwa karya ilmiah yang di bawah payungnya Ristek Dikti ya, kemudian LL Dikti gitu ya, LL Dikti juga Ristek Dikti ya, itu biasanya pakainya in-note ya, pakainya body note. Jadi kalau kita mengambil referensi dari pihak kedua, pihak ketiga, itu biasanya dimasukkan di dalam teksnya, di dalam narasinya gitu ya. Kemudian kita munculkan di referensi, itu namanya in-note, body note. Tapi kalau yang di bawah payungnya ya Kementerian Agama gitu, kayak UIN, kayak IAIN, itu biasanya pakainya footnote ya, pakainya footnote. Lah biasanya kalau yang beberapa penerbit
ada yang mengharuskan pakai footnote, ada yang bisa pakai e-note atau body note. Jadi nanti kita akan lanjutkan di misalnya ada perbincangan lebih dalam lagi bagaimana tentang e-note dan body note. Intinya adalah itu masih sesuai dengan kaidah penulisan di penulisan karya ilmiah gitu. Jadi buku ajar itu yang buat pegangan untuk mata kuliah ya. Disusun dan ditulis oleh pakar. Siapa yang dianggap pakar, yaitu seseorang yang mungkin dia akan menjadi pakar secara tidak langsung karena terus-menerus dia membidangi bidang tertentu gitu ya, sehingga itu menjadi standar untuk bisa diajarkan untuk mahasiswa atau untuk murid gitu ya. Kemudian buku referensi masuk di apakah buku referensi itu, ini ada di judul kita kali ini, itu tulisan ilmiah yang disusun sesuai dengan logika keilmuan tertentu, bisa jadi kumpulan monograf. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, monograf itu judulnya spesifik banget, judulnya lebih detail banget. Ya, kalau misalnya kita ngomongin misalnya financial technology ya, financial technology itu misalnya ngomongin tentang payment gateway aja gitu, payment gateway yang secara spesifik gitu, payment gateway dan e-wallet misalnya, itu kalau kita tulis secara spesifik tentang hal itu bisa masuk ke monograf gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin financial technology secara umum, itu bisa untuk kemudian berkembang menjadi buku referensi gitu. Jadi monograf itu sifatnya lebih detail, lebih spesifik daripada referensi. Ya, nanti kita lagi akan lanjutkan pembahasan ini gitu ya. Tapi kita mengenali dulu itu adalah referensi gitu ya. Jadi referensi itu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang disusun sesuai dengan logika keilmuan tertentu. Dia bisa jadi kumpulannya monograf ya. Jadi monograf itu kan kecil-kecil gitu, kalau dikumpulin jeret jadi referensi gitu ya. Fokus dan substansi bahasannya untuk satu bidang ilmu. Buku ini bisa diterbitkan secara umum dan dipasarkan juga secara umum. Jadi yang banyak dipasarkan di penerbit nasional itu Bapak dan Ibu adalah ada referensi, ada juga buku ajar, ada juga monograf, tergantung spesifikasi dari pembahasan masing-masing. Walaupun tidak ditulis tertulis nempel gitu bahwa ini adalah buku monograf, tidak, tapi yang pembaca dan reviewer yang untuk PAK ya itu yang bisa memahami gitu ya. Oke, kemudian buku monograf itu apa? Ya, tulisan ilmiah lagi-lagi dalam bentuk buku yang mana substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu saja gitu. Jadi sesuai dengan yang digeluti oleh penulis. Ini tadi sebagai introduction, sebagai pendahuluan kita memahami dulu apa itu buku ajar, apa itu monograf, apa itu buku referensi. Kemudian kita akan masuk ke bahasan tentang bagaimana memulai berpikir untuk menulis, kemudian memilih buku yang akan ditulis, tahapan menulis buku di masa pandemi sekarang ini, kemudian strategi mengubah modul menjadi buku ajar. Ya, ini memang tidak ada di judul kita, tapi ini penting untuk siapapun yang punya modul, yang punya RPS. Bapak dan Ibu kan di sini semuanya punya bahan ajar ya, punya RPS, punya slide, itu eman banget. Sayang banget kalau nggak dipakai, dimanfaatkan sebagai buku ajar. Makanya ini saya masukkan aja sedikit gitu ya. Kemudian strategi mengubah penelitian menjadi buku referensi dan juga monograf. Bapak dan Ibu sekalian, ya, memulai menulis buku ya, bagaimana ya kita memulai untuk menulis buku gitu ya. Sebenarnya yang pertama adalah kita mempertimbangkan kebutuhan perkuliahan atau masyarakat. Saya biasanya berangkat dari apa yang saya punya dan apa yang masyarakat butuhkan. Karena kita menulis untuk membangun budaya, bisa budaya membaca, bisa budaya pendidikan dan yang lain sebagainya, dan kita mengisi ruang-ruang yang kosong yang ada di masyarakat. Misalnya ketika saya putuskan untuk menulis buku bahasa Arab untuk bisnis, itu bukan satu permasalahan yang ringan sebenarnya, karena saya benar-benar nol gitu ya. Dan buku bahasa Arab untuk bisnis yang untuk tujuannya untuk
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu saya lihat belum ada sama sekali gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk menulis buku itu, saya harus berkonsekuensi untuk bisa berjuang untuk menyelesaikan. Yang penting adalah yang selesai. Buku yang paling baik adalah yang terbit gitu, yang selesai. Nggak peduli apapun isinya, yang penting terbit. Tapi yang pasti isinya harus bagus ya. Kalau bisa gitu harus kita idealis untuk bikin isi buku kita itu bagus gitu. Jadi kita pertimbangkan kebutuhan perkuliahan atau masyarakat. Ketika saya memilih untuk menulis buku bahasa Arab untuk bisnis yang seri pertama dan bahasa Arab untuk perbankan syariah, itu saya melihat bahwa ini nggak ada di Indonesia, belum ada. Mungkin sudah ada tapi saya sehingga saya bilang belum ada ya. Jadi setelah saya survei seluruh silabi se-Indonesia ya, silabi yang bahasa Arab, karena saya masuk ke Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya itu dulu awalnya setie Perbanas Surabaya itu disuruh ngajar bahasa Arab, padahal saya bukan sarjana bahasa Arab ya, tapi masih bau pesantren ya, bisa lah dikit-dikit bahasa Arab ya. Jadi akhirnya saya riset gitu. Jangan sampai mahasiswanya ekonomi syariah dikasih bahasa Arab yang umum, ini akan menyesatkan, tanda kutip ya, akan menyesatkan mereka gitu kan. Berawal dari kegalauan itu akhirnya kita putuskan satu keputusan bahwa yes gitu, saya akan nulis buku ini. Karena apa? Karena masyarakat butuh, karena mahasiswa butuh, karena Indonesia butuh. Jadi tahapannya sudah akhirat Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini monggo, ayo kalau kita mau nulis buku gitu ya, Bapak dan Ibu ingin menulis satu buku gitu, pertimbangkan dulu kebutuhan penggunanya, calon penggunanya. Kalau memang itu di perkuliahan ya kira-kira mana yang kosong ya, saya bisa isi dengan saya punya spesifik keilmuan yang memang saya bisa untuk ngisi itu gitu, walaupun misalnya nggak pakar-pakar banget, tapi kan kita bisa belajar. Kayak saya misalnya ketika menulis buku bahasa Arab untuk bisnis dan juga buku bahasa Arab untuk perbankan syariah, saya bukan pakar bahasa Arab, tapi saya bisa belajar gitu. Makanya saya memutuskan untuk menulis gitu ya, menulis buku tersebut. Karena apa? Karena Indonesia butuh, karena masyarakat butuh, karena perkuliahan butuh ini, dan belum ada lah. Itu loh Bapak dan Ibu yang harus kita awali gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada di mana gitu ya, panjenengan ada di kampus, panjenengan ada di masyarakat, panjenengan ada di mana gitu ya, cari apa yang dibutuhkan masyarakat gitu ya. Selain itu juga amal solehnya besar gitu ya, amal jariahnya besar, itu juga akan mendukung penjualan lah. Kan kita tujuannya juga jualan kan gitu. Jadi niatnya pahala gitu ya, niatnya amal soleh, amal jariah, tapi nanti duitnya datang sendiri gitu kan. Jadi kalau memang yang kita tulis itu masih tidak banyak di pasaran, itu akan memberikan peluang untuk buku kita juga nantinya laris gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa calon pengguna buku ya. Misalnya kalau di UMM gitu kan, core-nya tentang kemuhammadiyahan. Coba dicek itu buku-buku kemuhammadiyahan yang belum banyak, yang belum ada sisi yang entrepreneur-nya itu ada nggak ya gitu. Misalnya tentang kemuhammadiyahan tapi belum ada sisi entrepreneur-nya gitu. Padahal kan di Muhammadiyah itu kan unit-unit bisnisnya banyak banget gitu. Itu bisa dimasukkan untuk bisa memotivasi mahasiswa. Lah ini kan peluang untuk misalnya bikin buku dengan genre dengan tema seperti itu gitu. Misalnya kalau di pesantren gitu, di NU gitu ya, yang ini ada sholawat baru, sholawat apalah jenis apa gitu ya, dan kemudian ini belum ada yang ini populer tapi belum ada bukunya, udah tulis gitu, karena ini penggunanya sudah ada, calon penggunanya sudah ada ya, maka tinggal kita yang menulis. Dan insya Allah jika itu memang bagus dan niatan kita bagus, dan kita berusaha untuk menulis dengan cara yang terbaik gitu ya, dengan riset yang sangat baik, maka buku akan terbit dan hasilnya juga insya Allah akan tepat sasaran sesuai dengan calon pengguna yang memang kita sudah rinci siapa penggunanya gitu ya. Kemudian memanfaatkan database tulisan lama. Bapak dan Ibu sekalian, tulisan Bapak dan Ibu yang dulu ketika S1, ketika S2, ketika S3, atau ketika SMA hobi nulis jelek-jelek gitu ya, misalnya tulisannya belum ada di laptop Bu gitu ya, atau tulisannya hanya ada di buku diari, tulisannya hanya ada di buku apalah ya, hanya ada di pojok di halaman belakang di semua kitab, di
diktat-diktat di SMA dulu atau apa. Karena hobi menulis kadang-kadang kan nulisnya di mana-mana. Itu coba cari aja, tulis ulang. Siapa tahu tulisan-tulisan lama bisa bisa didaur ulang gitu. Dan itu kemudian bisa disesuaikan dengan calon penggunanya, ya, dengan calon pengguna, dengan juga kebutuhan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga tulisan lama kita tidak akan mubazir karena ternyata itu bagus loh tulisannya. Ternyata ada loh calon penggunanya, ya, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang misalnya ada tulisan-tulisan lama dan itu nyangkut di misalnya di buku diari, di mana masih dalam bentuk tulisan tangan, nggak apa-apa, itu coba diketik ulang aja dan kemudian didaur ulang, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, dan kita permak lagi, kita percantik lagi, kita manis lagi, kita tampilkan dengan cara yang paling manis gitu, sehingga itu layak untuk kemudian terbit gitu. Kemudian memanfaatkan slide. Nah, ini untuk para dosen dan para guru gitu ya. Siapa yang punya slide? Tentunya semuanya punya. Ya. Siapa yang punya modul? Semuanya punya. Siapa yang punya? Semuanya punya. Siapa yang punya silabis? Semuanya punya. Itu adalah bahan untuk menulis buku. Ya, jadi slide-slide dan yang lainnya itu sama dengan database tulisan lama yang bisa diolah kembali dan kemudian bisa untuk dimanfaatkan untuk kita tulis lagi dan jadi buku gitu loh. Bisa, sangat bisa sekali. Kemudian yang kelima, memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan. Kalau ini para dosen, siapa yang nggak punya penelitian? Pasti nggak ada. Siapa yang nggak pernah meneliti? Pasti nggak ada. Jangankan dosen, anak-anak S1 saja udah punya skripsi kan? Skripsi adalah penelitian, tugas akhir yang berupa penelitian. Maka semua bisa diolah lagi, semua bisa di rewrite lagi ya. Itu semuanya bisa untuk dijadikan buku gitu ya. Oke, itu ya. Jadi ini memulai bagaimana kita berusaha untuk melihat bagaimana caranya ya nantinya ketika kita memulai menulis buku. Kemudian yang kedua, ya, kita mau nulis buku apa ya? Itu harus harus dipilih di awal. Kita mau menulis buku apa ya? Yang pertama Bapak dan Ibu, kalau ini untuk dosen. Dan ini masuknya di butir A. Ya, butir A itu yang pengajaran. Kemudian itu masuknya di butir B. Angka kreditnya maksimal 40, sama kayak Scopus, sama kayak Bapak dan Ibu kalau menulis Scopus sendirian 40 maksimal. Kemudian monograf itu maksimal angka kreditnya 20. Butirnya B. Sekarang Bapak dan Ibu mau nulis yang mana? Monggo. Kalau monograf itu lebih ke kalau satu penelitian itu dikembangkan lagi ya. Apalagi kalau penelitiannya kualitatif itu pengembangannya harus banyak banget gitu. Kalau kalau penelitiannya kuantitatif itu pengembangannya banyak banget. Kalau kualitatif itu masih relatif, penelitian kualitatif itu relatif lebih welcome, lebih bersahabat dengan monograf. Itu kalau kualitatif dengan pengembangan lagi ya tentunya. Kalau satu penelitian itu bisa untuk calonnya satu monograf dengan pengembangan lagi yang lumayan juga. Tapi kalau buku referensi itu tidak cukup untuk satu penelitian, tapi beberapa penelitian. Misalnya kalau mau sumber awalnya dari penelitian-penelitian. Kalau buku ajar tadi saya udah bilang di depan, sumbernya bisa tulisan Bapak dan Ibu yang berupa slide, bahan ajar, yang berupa RPS, berupa silabi, berupa apapun lah yang Bapak Ibu nyatakan sebagai media pembelajaran, sebagai sarana untuk mempermudah pembelajaran itu bisa masuk di buku ajar semua gitu. Ya, jadi sebenarnya ya nggak susah-susah banget kok bikin buku, tergantung niatnya aja gitu, tergantung waktunya aja. Waktu luang itu semuanya nggak akan punya waktu luang. Orang hidup semuanya sibuk gitu ya. Ya, yang kita yang misalnya punya profesi itu ya
kita menganggap diri kita sibuk, oke, yang mungkin di rumah rebahan aja itu juga merasa dirinya sibuk gitu ya, sibuk rebahan maksudnya gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa waktu kita terbatas, siapapun akan merasa seperti itu. Maka sebaiknya kalau kita sudah punya satu niatan untuk menulis, kita fokus untuk mencari waktu yang konsisten gitu ya. Misalnya kalau yang muslim yang taat sholat tahajud misalnya malam-malam setelah sholat tahajud kita konsisten sampai subuh. Sholat tahajudnya diawali jam 2 misalnya, itu sampai subuh, sampai habis subuh sedikit gitu, itu bisa nulis. Tapi kalau COVID sekarang itu, aduh di rumah saja itu kalau nggak jadi apa-apa ya eman gitu, sayang gitu. WFH itu kalau nggak jadi apa-apa ya sayang gitu, karena waktu kita sangat banyak ketika WFH ini. Amat sangat banyak gitu ya. Bapak dan Ibu, tapi yang terjadi adalah hati-hati ketika masuk di tim PAK, oke, misalnya ini masuk buku referensi masuk di butir B, tapi di reviewer ya biasanya ya. Kalau UMM itu kan sama dengan UHW ya, Perbanas ya, sama dengan kampus saya ya, LL Dikti kan. Berarti kan harus masuk dulu ke reviewer. Nanti reviewer bisa-bisa awalnya memang ini buku referensi, tapi kata reviewer, enggak, ini pindah aja ke sini, buka ajar gitu. Atau enggak, ini pindah aja ke monograf gitu. Itu kan tergantung lagi selera mereview gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya bagaimana ya cara kita untuk memanfaatkan waktu menulis buku di masa pandemi ini? Ya yang pertama motivasi, itu paling penting. Bapak dan Ibu punya niat aja gitu ya, bukan niat sih, cuman punya keinginan aja, aku pengen nulis buku gitu, cuman nggak ada motivasi, ya nggak akan jadi bukunya gitu ya, yang akan jadi outline-nya aja gitu. Saya pun itu punya outline itu sampai ada mungkin 30 ada di laptop saya, belum lagi di kertas saya. Buku yang belum jadi punya saya itu yang ada beberapa itu, ada berapa ya, ada 5 apa 6 gitu. Itu yang saya lagi tulis tapi belum jadi juga gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang motivasi itu naik turun gitu. Saya pun begitu. Dan Bapak dan Ibu harus selalu selalu menumbuhkan terus motivasinya dengan cara apa? Kasih target, bikin target biasanya. Nanti nomor 4 ada target ya. Setelah motivasi apa niat menulis? Niatnya apa? Bapak dan Ibu saya mau kasih resep ke Bapak dan Ibu, kalau niatnya itu akhirat, niatnya itu amal jariah, niatnya itu sanggup mati, itu pasti akan kuat motivasi kita untuk nulis. Karena kalau nulis buku niatnya untuk duit, nggak ada apa-apanya Bapak dan Ibu. Saya beberapa buku saya ada di penerbit nasional, saya terbitinnya nggak pakai uang, kan kadang-kadang ada yang terbitin pakai bayar juga ya. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi ada ada royalti ya, royalti itu ada yang satu penerbit itu 1 tahun sekali, ada yang setengah tahun sekali royaltinya dibayar. Ada yang 10% royaltinya, ada yang 8%, ada yang dulu waktu S1 pernah nulis buku sastra itu royalti itu 1 bulan sekali ya, dan 10% dan ada plus-plusnya, ada bonus-bonusnya juga. Yang terjadi adalah sebenarnya kalau mau dibandingin nulis buku itu duit nulis buku sama duit bisnis gitu ya, sebenarnya lebih cepat kaya itu ya kita jualan yang lain gitu ya, yang bukan dengan cara menulis buku. Artinya apa? Kalau kita nulis buku diniatkan untuk cari royalti, itu nggak sebanding dengan semangat kita gitu loh. Jadi niatnya lagi-lagi kalau lillahi ta'ala tuh enak gitu loh ya. Kalau tadi misalnya ada reward dari kampus gitu ya, dan yang lain sebagainya, anggap itu kan bonus aja buat kita gitu ya. Anggap itu sebagai penggembira aja, penyemangat aja gitu. Karena beberapa kampus juga kasih reward ya untuk buku yang telah terbit gitu. Tergantung dananya masing-masing gitu ya. Kemudian hambatan menulis itu apa? Coba dicek gitu. Saya dulu waktu awal-awal nulis yang buku yang ekonomi syariah yang pertama itu bukunya itu yang terbit pertama itu tahun 2013 ya. Waktu itu saya baru lulus S3 ya. Saya lulus S3 itu 2011. Waktu itu buku yang terbit itu judulnya Etika Bisnis dalam hambatan saya menulis, ngajar juga dan yang lain sebagainya. Jadi
kadang-kadang saya nulis ya anak bayinya saya taruh di samping gitu. Yang agak besar yang kakaknya itu saya kasih mainan juga sampingnya gitu. Jadi gimana caranya ya kita bisa tetap nulis tapi hambatan itu bisa bisa terkendali gitu loh. Waktu anak agak besar gitu ya misalnya ya gitu. Ketika mereka nonton TV, kartun gitu ya. Kan orang tua harus mendampingi kan. Saya di sampingnya anak itu sambil depan laptop. Nah, ibu sambil nulis ya gitu. Jadi hambatan menulis itu apa? Kita yang tahu, coba itu diidentifikasi dan kita bisa bersahabat dengan hambatan-hambatan tersebut. Jadi artinya hambatan itu tidak akan bisa menjadi kambing hitam. Kenapa kita tidak menyelesaikan tulisan kita? Misalnya saya pernah waktu dulu ya saya pernah itu satu saat itu mengantar ada kolega saya, ada orang terdekat saya itu bolak-balik rumah sakit ya waktu itu ya. Sampai dari pagi sampai sore di rumah sakit. Itu saya bawa laptop ya dan saya nulis di depan rumah sakit, glosor di bawah gitu ya karena kursi penunggu itu penuh dengan keluarga pasien ya. Saya nulis di bawah gitu, enjoy aja sambil ada taman rumah sakit, ngeliatin taman gitu. Jadi saya rasa semua hal-hal yang membuat kita yang kita pikirkan itu hambatan sebenarnya bukan hambatan gitu. Kalau kita bisa cari di sela-sela ini bukan hambatan nih, ini peluang nih gitu. Ini bukan peluang ya, maksudnya ini kesempatan ya untuk kita nulis misalnya gitu. Ya kayak misalnya kalau yang enggak pandemi, situasi yang enggak pandemi itu Bapak dan Ibu kalau antri ke bank itu kan lama ya kadang-kadang ya. Itu kan bisa nulis. Bisa satu halaman satu halaman itu. Kalau memang lama ya. Kalau misalnya yang antriannya yang panjang banget gitu. Jadi kita bisa manfaatkan waktu yang kita punya gitu. Yang paling lama, yang paling sering sih saya kadang kalau di bandara nunggu nunggu pesawat ya, nunggu boarding itu di tempatnya boarding itu kan kadang sampai 2 jam gitu ya. Itu asik banget itu. Ya, mojok cari kopi, nulis gitu kan. Lah, itu yang menjadikan kita bisa terus ada pertambahan halaman gitu sehingga buku selesai gitu loh ya. Kemudian ada target. Lah, target ini penting Bapak dan Ibu. Target ini penting banget. Misalnya saya selalu punya kalender pribadi yang bukan di HP karena HP itu kan harus pegang HP ya kalau ngecek kalendernya ya. Saya bikin sendiri. Jadi hari per hari itu saya tulisi nanti hari ini saya ngapain gitu. Bab 1 misalnya saya target 1 minggu misalnya. Ya sudah 1 minggu harus selesai. Ya. Kalau enggak saya kasih punishment ke diri saya jam 12 misalnya atau jam 1 misalnya atau nggak tidur misalnya kadang-kadang kan begadang itu ya oke-oke aja kan bagi yang suka begadang gitu. Kemudian ini memulai dari kerangka atau outline. Kita bikin dulu kerangkanya, bikin dulu outline-nya. Kemudian di tengah jalan kalau kita mau kembangkan nggak apa-apa. Yang penting ada kerangka awalnya, ada outline awalnya gitu. Kemudian ya strategi untuk mengubah modul ke buku ajar. Kita melihat sistematika penulisan modul, melihat sistematika pembahasan modul, penulisannya gimana. Jangan sampai yang di modul itu misalnya tahunnya udah expired, ya. Kan kadang-kadang modul itu kan kita nggak ngerasa karena ya materinya itu aja dipakai terus itu sehingga tahun yang kita pakai tahun 85 gitu ya, 1985 gitu ya, referensinya gitu. Jadi kita lihat ya sistematika penulisannya modul itu kita lihat, sistematika pembahasannya juga kita lihat. Jangan-jangan masih ngomongin bank syariah, bank BSM, bank BNI, bank BNI syariah, bank BRI syariah. Sebelum ada merger itu ternyata sekarang udah ada merger gitu kan. Jadi lihat sistematika pembahasan juga gitu. Biasanya kalau yang berkaitan dengan regulasi-regulasi itu hati-hati gitu ya. Nanti regulasi yang tahun ini dipakai tahun depan enggak gitu kan udah berubah-ubah gitu. Kalau di industri keuangan kan cepat biasanya berubah ya. Kemudian lihat kebutuhan lagi-lagi calon penggunanya ya, kebutuhan pasarnya gimana, dan riset buku-buku untuk pembanding ya. Jadi Bapak dan Ibu kalian ya kalau bisa kita nulis itu ya jangan lu lagi gitu loh. Kalau bahasa saya itu gimana ya, kalau misalnya ngeliatin buku ya misalnya ya, oh ada ya ini. Kalau misalnya kita lihat buku ya di pasaran itu udah banyak buku tentang manajemen perbankan syariah gitu.
tapi saya ngajarnya itu gitu. Saya pengen nulis tentang manajemen perbankan syariah. Ya sudah, tinggal riset aja. Risetnya dengan cara apa? Kalau saya sih memang biasanya saya harus baca, paling enggak kita harus melihat buku-buku tersebut. Kalau dulu sebelum COVID enak keluar masuk perpustakaan, ya. Saya halo. Halo, Pak Rahmat. Halo, Pak Rahmat. Ya, ini sharing screen-nya kok berubah ya? Pak, bisa ditampilkan, tadi saya sharing screen, terus Pak Rahmat nge-share screen baru. Halo, Pak Rahmat. Ada nggak Pak Rahmat? Pak Dr. Rahmat? Oke, sebentar saya sharing screen lagi. Tadi keputus ada sharing screen dari Pak Rahmat. Oke, jadi misalnya kita mau tulis tentang manajemen perbankan syariah ya. Kemudian Bapak dan Ibu bertanya-tanya kan, ini di luaran udah banyak buku manajemen perbankan syariah, padahal bidang keilmuan saya yaitu manajemen perbankan syariah. Gimana saya mau nulis buku tentang manajemen perbankan syariah jika di pasaran itu udah banyak? Caranya adalah Bapak dan Ibu riset gitu ya. Riset, cari buku-buku yang manajemen perbankan syariah sebanyak-banyaknya. Kalau dulu sebelum COVID itu saya akan, kalau ada waktu luang gitu, kadang-kadang Sabtu aja saya ini ke perpus ya. Ya kadang-kadang kalau misalnya nggak ada jam ngajar atau kayak jam-jam yang anak-anak lagi UTS, UAS, itu saya bisa 1 minggu full di perpustakaan gitu. Untuk apa? Ngumpulin buku-buku, saya baca dulu, saya lihat dulu lah, paling nggak lihat daftar isinya, kira-kira buku-buku tersebut itu apa sih isinya gitu ya. Kalau memang isinya ya A sampai apa ya, A, B, C, D, E, F, G, H saja, saya harus lebih komplit ya, buku yang akan saya tulis harus lebih bagus dari buku-buku yang sudah ada gitu. Jadi masih ada peluang untuk Bapak dan Ibu bisa menulis buku dengan judul-judul yang sejenis yang ditulis yang sudah banyak ada di pasar. Dan itu sudah saya lakukan juga gitu. Ketika saya menulis buku etika bisnis Islam, etika bisnis dalam Islam, itu saya lihat juga kalau itu memang murni penerbit ya, karena itu buku pertama saya, jadi dan itu juga udah ditolak berkali-kali ya, dan itu judulnya dari penerbit gitu ya. Tapi ketika saya menulis buku etika bisnis Islam 5.0 itu 5.0 itu yang barusan terbit itu saya udah mempelajari beberapa referensi tentang buku yang berkaitan dengan etika bisnis Islam, juga tentang buku Islamic Entrepreneurship itu saya sudah ngubek-ngubek di perpustakaan di Perbanas ya, buku-buku tentang kewirausahaan syariah dan kewirausahaan yang non syariah, dan saya memutuskan untuk membuat outline bla 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 yang itu memang saya yakini belum ada di beberapa buku yang tersebut. Jadi hasilnya itu akan menjadi beda buku yang kita tulis gitu ya. Dan semoga nantinya bisa bestseller gitu kan gitu. Kemudian mengubah penelitian menjadi buku referensi atau monograf. Buku referensi itu bisa dihasilkan Bapak dan Ibu dari hasil penelitian Bapak dan Ibu, tapi bukan satu penelitian, dengan mempertimbangkan apa roadmap penelitian yang sejenis ya. Gini Bapak dan Ibu, kalau yang dosen itu penelitiannya pakai roadmap nggak untuk diri sendiri. Misalnya saya akan terus meneliti tentang kewirausahaan syariah, maka saya punya namanya fishbone ya, namanya diagram ikan. Saya bikin diagram ikan yang itu alur dari penelitian saya yang tentang kewirausahaan syariah dari waktu ke waktu. Lah, saya biasa lakukan itu Bapak dan Ibu. Maka kemudian ketika jadi misalnya 5 penelitian atau 6 atau 10 penelitian tentang kewirausahaan syariah, saya bisa ambil data-data dari penelitian-penelitian yang ada untuk saya godok lagi, saya kembangkan masuk di dalam buku. Jadi nggak langsung tempel-tempel aja ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ditempel aja kan nanti juga
apa ya, secara Turnitin juga akan jelek ya, secara apa namanya, secara penilaian kan juga nggak baik ya untuk kepangkatan ya, untuk angka kredit ya. Tapi yang terjadi adalah data-datanya kita ambil, kita olah gitu, kita olah lagi, dan di footnote ya enggak apa-apa kita sebutkan bahwa ini adalah footnote-nya adalah di footnote nama kita, penelitian kita kan memang yang kita pakai di situ data-datanya untuk mengkayakan buku referensi yang kita tulis. Atau kalau di innote ya atau body note itu ya nggak apa-apa kita tulis gitu ya. Menurut kalau nama saya kan Fauzia yang belakang ya, gitu. Fauzia menyatakan bahwa, dan itu penelitian saya sendiri itu nggak apa-apa gitu. Jadi buku referensi itu bisa jadi dari penelitian, tapi penelitian dengan mempertimbangkan roadmap penelitian kita. Jadi roadmap kita itu yang panjang itu, yang penelitian kita selama berapa tahun itu biar nggak mubazir. Karena sudah dapat misalnya kalau Bapak dan Ibu yang ada dana dari hibah, dana dari kampus, dana dari apa gitu ya, atau mandiri, itu kan penelitiannya udah kelar, udah selesai lah pokoknya, biar nggak mubazir dan bisa diakses oleh mahasiswa, maka data-datanya bisa kita ambil untuk jadi buku referensi. Seperti itu ya. Kemudian kalau monograf itu bisa satu penelitian, tapi diperluas lagi. Misalnya ditambahin kajian teoretiknya, contoh-contoh kasus ya. Dan untuk pendalaman yang apa namanya? Yang secara naratif ya. Kalau penelitiannya kuantitatif itu kan masih berbentuk angka-angka ya, tapi kalau ditampilkan dalam buku monograf misalnya itu kan harus disampaikan dengan narasi-narasi yang bisa sampai harus lagi-lagi harus diolah lagi gitu ya, karena nggak mungkin juga penelitian kemudian copy paste jadikan buku gitu, karena itu akan juga tidak bisa diakui ya dalam angka kredit. Penelitian kita menjadi monograf dan juga buku referensi. Sebenarnya dan kalau dikerjakan misalnya jadi monograf, misalnya kalau konsisten ya 1 bulan udah selesai jadi buku. Ya, yang susah itu kan niatnya. Saya sendiri pun naik tuh untuk niat itu naik turun gitu. Makanya sekarang ya gimana caranya lah biar kita itu apa ya, lagi-lagi menjejak ya dengan ilmu yang bermanfaat ya, sodaqoh jariyah ya itu ya kalau dalam hadis ya gitu. Kemudian masuk ke outline, bagaimana ya mengeksekusi tulisan ya. Oke, yang pertama proses penerbitan buku, kemudian ada tahapan menulis buku, kemudian mengeksekusi tulisan, melakukan editing dan membuat bagaimana ketagihan menulis lagi gitu. Ya. Bapak dan Ibu, proses penulisan buku, penerbitan buku itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau mau disuruh milih, kita paling apa ya? Orang Indonesia kan paling senang dengan kata-kata gratis gitu ya. Atau cashback gitu ya. Ya kalau gratis itu bisa nggak? Bisa banget gitu. Penerbit yang menawarkan tulisan gratis itu banyak, tapi lagi-lagi prosesnya lama banget dan siap-siap ditolak juga dan siap-siap juga untuk sabar gitu. Karena setelah dikasih surat perjanjian penerbitan itu masih nunggunya lama gitu loh. Belum tentu langsung bulan depan terbit, enggak gitu kan. Jadi pengalaman saya yang pertama kali saya kenapa tulisan saya ada 2, yang satunya tulisan saya penerbit saya yang sekarang ya, yang penerbit untuk buku-buku ekonomi syariah itu saya milihnya ada 2. Yang pertama itu Kencana ya, Prenada Media, yang kedua itu Grafindo. Terus awal-awal itu kenapa saya milih itu? Karena dulu waktu S2, S3 itu saya lihat buku-buku yang banyak saya pakai itu kok banyak kan penerbitnya 2 itu ya gitu. Sehingga saya iseng-iseng kalau yang di buku itu Bapak dan Ibu kan ada kan halaman kedua itu kontak penerbit apa email penerbit atau ada kontak-kontaknya ya, ada layout siapa yang melayout ya, siapa yang mengedit, siapa yang ini kan ada kan. Tahun terbitan, ISBN itu kan ada kontaknya di situ kan. Saya waktu lulus S3 dulu 2011 ya, waktu itu
saya berapa ya, 29 tahun ya, waktu masih muda ya, sekarang udah tua ya. Jadi saya iseng-iseng mengkontak Grafindo waktu itu. Ternyata bisa dilayani kontaknya gitu ya. Ada dari email ke nomor yang Jakarta yang 021 itu, saya telepon nomornya, saya dikasih HP-nya orangnya, apa namanya, si salah satu stafnya. Kemudian saya mengirimkan waktu itu yang etika itu adalah disertasi saya, dan kemudian saya tunggu lama, berbulan-bulan, kemudian saya tanyakan lagi dan jawabannya adalah mohon maaf gitu. Anda belum beruntung gitu ya. Ditolak gitu ya. Mohon maaf karena apa? Kata dianya gitu, materinya bagus tapi tidak sesuai dengan permintaan pasar. Ya, jadi apa ya? Lagi-lagi penerbit kan juga gimana caranya mereka tetap bisa hidup ya, gimana caranya mereka bisa bayarin karyawan. Artinya apa? Ya buku yang mereka terbitkan harus penjualannya bagus gitu kan. Udah kita ini aja, maksudnya aturan mainnya gampang aja seperti itu. Maka kemudian saya nggak diem di situ, nggak berhenti di situ. Oke, terima kasih, saya cabut. Kemudian naskahnya saya edit lagi ya, yang kira-kira sepertinya kok kayaknya nggak bisa, apa namanya, yang kayaknya nggak bisa diterima pasar, tuh saya perbaiki lagi. Kemudian saya ajukan lagi ke Prenada juga nasional kan gitu. Dan kemudian saya dikabari waktu itu apa namanya, diterbitkan, tapi judulnya mereka pihak editor yang mengubah. Jadi waktu itu judul saya itu Transcendental Trust gitu kan. Terus kemudian diubah menjadi etika bisnis dalam Islam. Makanya kadang-kadang kan ini kok judulnya ini, kok isinya ini, tapi Transcendental Trust adalah bagian dari etika bisnis dalam Islam. Dan alhamdulillah sekarang itu udah cetakan yang ke berapa ya, ketiga atau keempat gitu ya. Saya lupa juga gitu. Jadi ya Bapak dan Ibu jangan berkecil hati gitu loh. Ketika ada naskah apapun, silahkan diperbaiki gitu ya, disesuaikan dengan apa ya, calon penggunanya itu, kira-kira penerbit itu bisa melirik. Penerbit itu kan punya indera keenam ya, dia akan bisa melihat ini kira-kira bukunya meledak ke mendak gitu ya. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu harus bisa membaca indera keenamnya penerbit sehingga bisa mendesain buku yang Bapak dan Ibu tulis itu menjadi buku yang hampir-hampir mau akan meledak gitu ya, sehingga penerbit itu ACC gitu ya, apa namanya, ngedil gitu ya, mengokekan buku yang kita ajukan gitu. Tapi kalau untuk COVID sekarang ini antriannya agak lama Bapak dan Ibu di dua penerbit tersebut gitu ya, di Prenada maupun Kencana, karena mau nggak mau kan penjualan buku di COVID ini kan agak menurun juga. Ya bukan agak sih, ya menurun gitu ya. Jadi memang kalau mau cepat terbitkan ada alternatif yang kedua, yang ketiga, yang keempat, alternatifnya banyak sekali Bapak dan Ibu, tergantung panjenengan itu sudah ada atau belum tulisannya gitu loh. Yang penting itu ada apa enggak gitu loh. Bukunya udah selesai apa belum ditulis gitu ya. Kemudian yang berbayar itu bisa berbayar yang macam-macam. Bisa berbayar yang misalnya full Bapak dan Ibu bayar ya. Cari penerbit yang penting ada ISBN. Ya, kalau mau tanya ke saya banyak, saya ada beberapa kontak-kontak, nanti japri aja ke saya gitu yang berbayar. Dan ini nanti Bapak dan Ibu bisa untuk pasarkan sendiri, cari laba sendiri bisa. Misalnya satu buku yang modalnya itu ada yang modalnya misalnya 30.000, 35.000, padahal harga di pasaran itu bisa 70.000, itu kan Bapak dan Ibu bisa jualan juga buku yang diterbitkan sendiri misalnya, ya itu bisa gitu. Jadi sambil jadi penulis, sambil jadi sambil mengasah selling skill-nya ya, jadi entrepreneur gitu ya, dengan jualan buku gitu. Ya, caranya biar nggak kelihatan kita yang jualan ya kita pergunakan reseller gitu, dengan kita sharing profitnya gitu ya. Nanti lah kalau mau ngobrolin ini monggo nanti ya. Ada juga yang berbayar tapi yang 50-50. Misalnya ada beberapa penerbit nasional ya, kayak L apa ya, yang awalnya L gitu. L itu kan banyak ya, ada LKIS, ada LK apa, ada LK apa gitu. Saya pernah beberapa kali melihat ketika pengajuan naskah itu kadang naskah diterima tapi mau nggak kalau ditanggung berdua gitu ya, ongkos penerbitannya gitu.
dan yang lain sebagainya. Jadi ini yang berbayar. Yang penting Bapak dan Ibu harus ada ISBN, ya harus ada ISBN. Kalau kadang saya melihat ada kolega yang bikin buku udah terbit, katanya penerbit indie, tapi lihat nggak ada ISBN-nya. Pernah saya lihat seperti itu, buku motivasi ya. Itu eman banget, sayang gitu. Karena kalau tidak ada ISBN-nya ya kayak bukan buku ya, kayak apa ya, kayak tulisan kita dijilid gitu aja kan, dicetak seperti mirip buku gitu kan gitu. Kemudian tahapan menulis buku itu gimana ya? Yang pertama motivasi. Ya Bapak dan Ibu udah punya motivasi dengan hadir di sini aja udah termasuk udah punya motivasi gitu loh menurut saya ya. Ketika Bapak dan Ibu sudah ada di sini artinya Bapak dan Ibu sudah mempunyai motivasi yang sangat bagus. Bagaimana menentukan topik dan tema? Topik dan temanya itu gimana ya? Bisa berawal dari misalnya tulisan lama kita. Tadi kan yang di slide yang sebelumnya saya udah jelaskan bahwa kadang-kadang Bapak dan Ibu kan punya stok tulisan, dikiranya jelek mau dibuang gitu ya, masih dalam tulisan tangan di kertas. Itu coba dibaca lagi, siapa tahu bisa permak lagi dan siapa tahu itu bagus sebenarnya gitu. Cuman Bapak dan Ibu nggak pede aja gitu kan. Bagaimana membuat kerangka tulisan? Kerangka tulisannya itu harus ada gitu, walaupun misalnya kalau di tengah jalan kalau misalnya berubah enggak apa-apa, dari hasil bacaan kita, dari hasil perubahan apa namanya regulasi, perubahan kondisi sosial budaya, bisa jadi kerangka yang kita bikin itu berubah juga, itu nggak apa-apa, yang penting kerangka tulisan harus ada ya. Kemudian bagaimana kita mengeksekusi tulisan? Harus wajib kita terus menulis, jangan ditinggalin. Saya keluar kota, tapi kalau COVID kayak gini kan jarang ya keluar kota ya. Saya keluar kota bukan alasan untuk nggak nulis. Saya sering kali waktu keluar kota misalnya, ya saya bawa laptop. Di ransel saya ada laptopnya. Di bandara saya nulis. Di masjid kadang-kadang kalau di bandaranya kelamaan gitu ya, delay kan biasanya itu saya ke masjid, kadang ya kalau mau ngaji dulu nggak apa-apa, kadang kita nulis di situ ambil selonjoran gitu kan. Misalnya ke mana? Kalau ada kegiatan yang lain gitu yang masih bisa disambi ya, disambi itu apa sih? Kita nyambi ya, kita sambil kita menulis itu kita lakukan aja gitu loh. Nggak peduli dimanapun tempatnya gitu. Jadi itu konsisten, itu penting. Ya, jadi cara untuk mengeksekusi tulisan dan menjadikan tulisan itu selesai adalah konsisten. Kemudian bagaimana melakukan editing? Bapak dan Ibu nulisnya nulis aja dulu, diselesaiin. Ya, ngeditnya nanti kalau udah selesai. Itu kuncinya itu. Jangan tulisan baru 1 halaman diedit 1 hari. Kemudian 1 hari mikir kok editan saya kok nggak bagus ya, kok jelek ya. Kemudian diedit lagi ya, waktunya habis buat ngedit gitu loh. Jadi kalau pengalaman saya pribadi itu saya menyelesaikan tulisan itu cepat biasanya. Nulis itu cepat. Ya. Bapak dan Ibu percaya nggak kalau buku saya yang buku motivasi ya, ada judulnya Seni Hidup Bermuka Tembok. Buku itu realnya saya tulis itu nggak sampai 1 bulan, hanya 2 minggu. Ya, tapi bahannya sudah ada. Bahannya apa? Status di Facebook, status di Instagram, catatan-catatan yang nggak jelas, ya kemudian apalah yang seliweran itu loh. Tulisan-tulisan saya yang seliweran itu saya kumpulkan. Ya ngumpulinnya ya udah lama ya. Saya bikin satu folder untuk saya kumpulin. Kalau iseng-iseng ngumpulin, iseng-iseng ada satu ini tak kumpulin gitu. Eksekusi nulisnya itu hanya 2 minggu lebih, tapi editingnya yang lama, editingnya itu 1 bulan. Ya, ngeditnya yang lama. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau menulis ya tulis aja sampai selesai. Nggak usah toleh kanan, toleh kiri gitu ya. Dan kemudian setelah selesai editingnya itu kalau saya bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bahkan yang buku bahasa Arab untuk bisnis dan perbankan syariah itu bisa berapa kali ya itu ya. 10 kali ada lebih kali ya, karena menurut saya itu berat. Saya nulis 2 buku itu yang paling berat ya 2 buku itu gitu menurut saya ya gitu. Jadi nulisnya itu pokoknya selesai gitu, kemudian editing. Kalau mau mempercantik di editing itu.
Kalau mau nambah misalnya referensi, nambah apa itu di editing itu. Ya. Bagaimana menerbitkan tulisan? Tadi udah saya jelaskan ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Bagaimana agar ketagihan menulis lagi? Kalau saya sih yang paling cepat bikin saya bikin saya bergerak itu ini, saya mengingat kematian biasanya. Ya. Nanti Bapak dan Ibu apalah niatnya ya. Kalau ada yang mau niatnya reward, nggak apa-apa. Apa aja yang bisa bikin Bapak dan Ibu nagih untuk bisa bikin semangat nulis, silakan itu dibuat cara, alat untuk Bapak dan Ibu memotivasi diri sendiri agar bisa terus dan terus menulis. Kalau saya kan niatnya amal jariah gitu ya. Pengennya itu nanti ya apa ya? Ya yang tadi ya saya udah jelaskan itu ya, amal jariah, kita berbagi ilmu dan yang lain sebagainya ya. Sanggup mati itu paling besar nih motivasi buat saya dan membuat saya ketagihan menulis itu. Kemudian mengeksekusi tulisan, silakan mulai nanti malam Bapak dan Ibu buka laptopnya ya, membuat target. Jangan lupa ini wajib nih. Target-target nih. Anggap kalau Bapak dan Ibu tidak menyelesaikan target itu Bapak dan Ibu berdosa gitu ya. Enggak tahu siapa yang ngasih dosanya ya, tapi anggap seperti itu. Ya, jadi saya kadang-kadang itu ya suka baper kalau aduh, ini udah targetnya besok selesai satu bab ini. Jadinya saya akan cepet-cepet untuk fokus nyelesain karena udah targetnya gitu. Memanfaatkan waktu dengan luar biasa, tadi saya udah jelasin ya. Siapapun kalau merasa dirinya sibuk, nggak punya waktu, itu semua orang merasa seperti itu. Ketika Bapak dan Ibu merasa terjebak dengan banyak pekerjaan, semua orang saya yakin seperti itu. Ya. Yang laki-laki cari nafkah, banyak kerjaannya gitu ya. Yang jadi misalnya jadi Pak Rahmat jadi kaprodi, banyak banget tugasnya. Tapi di antara tugas-tugas tersebut kan mesti adalah bisa lah kita cari waktu untuk bisa sisihkan untuk bisa menulis gitu. Yang perempuan misalnya ibu-ibu ya masak, nyuci, ya macam-macam gitu ya yang di rumah ya. Kalau yang dosen juga ngajar gitu. Pasti masih ada waktu kok yang tersisa gitu. Karena kalau kita mendesain otak kita dan menyatakan bahwa kita nggak punya waktu, maka ya memang kita nggak punya waktu gitu. Tapi kalau kita bisa lakukan hal-hal yang besar di sela-sela kesibukan kita gitu, itu akan menjadi luar biasa gitu. Dan yang keempat ini yang paling penting ini, berjanji pada diri sendiri untuk menyelesaikan tulisan ini. Harus tulisan harus diselesaikan gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, melakukan editing. Udah jelasin ya, pada saat menulislah sampai selesai. Jangan terburu-buru mengedit satu persatu. Jika Anda mau tulis selesai. Setelah tulisan selesai, Anda bisa mengedit. Proses editing bisa dilakukan berkali-kali dengan cara menyelesaikan tahapan A sampai Z dulu. Jadi, misalnya nih Bapak dan Ibu nih, editing yang pertama adalah yang di tulisannya, di tulisannya ya. Jadi di tulisan itu misalnya di atas, di bawah, di atas, di bawah itu dikasih spasi. Dilakukan itu nempel, nggak pakai spasi misalnya. Terus apa lagi ya? Misalnya yang apa namanya SPOK-nya gitu ya, penyusunan kalimatnya itu termasuk yang diedit yang misalnya di sistematika penulisannya. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, saya membaca buku saya sendiri yang terbit dulu banget gitu ya, yang judulnya Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqasid Syariah. Itu saya baca lagi ternyata SPOK-nya masih banyak yang salah gitu ya. Jadi setelah titik itu dan gitu ya, setelah titik itu yang mana gitu ya. Itu ternyata masih banyak gitu. Ketika saya baca sekarang, karena dulu kan ya masih kayak pengalaman juga nggak banyak ya nulis gitu kan. Dan alhamdulillah terbit gitu loh. Alhamdulillah juga citasinya lumayan gitu kan. Menilai bahwa tulisan Bapak dan Ibu itu nggak bagus gitu loh. Karena yang menilai itu kan masyarakat, yang menilai itu kan pengguna gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi editing itu bisa dilakukan dengan misalnya mengedit sistematika penulisannya, misalnya setelah itu editingnya di sistematika pembahasan. Kalau Bapak dan Ibu sibuk yang jadi pejabat misalnya, kan editing bisa dilimpahkan. Kalau ada mahasiswa yang pintar gitu, Mbak, Mas gitu, minta
tolong bisa dieditkan misalnya kasih reward apa gitu kan, dia senang aja gitu kan, nggak salah kan, yang penting kan ini tulisan kita tidak melakukan hal yang salah ya, dengan melimpahkan editing misalnya di substansi atau di gitu. Jadi itu ya, kalau nulis itu cepet, asal jangan dikit-dikit diedit ya, satu paragraf kemudian dibaca lagi, diedit satu paragraf, diedit, dibenerin satu paragraf bisa sehari semalam gitu ya. Tapi kalau misalnya satu paragraf kita pas nulis kemudian kita baca sekilas, oke lanjut gitu terus, jadi tetap ya dibaca tapi sekilas gitu ya, dengan apa yang setelah yang kita tuliskan itu. Kemudian ini untuk bagaimana bikin kita ketagihan menulis ya, perbaiki niat. Kalau Bapak dan Ibu Muslim, berarti niat itu ya untuk amal jariah. Ingat-ingat hadisnya bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya sampai meninggal nanti. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi buku ini bisa poin pertama dan kedua loh, bisa ilmu yang bermanfaat dan bisa sedekah jariah juga gitu kan. Jadi luar biasa gitu, apalagi COVID ini kan kita semakin kan galau ya. Kalau saya pribadi sih lumayan kayak galau gitu ya. Artinya apa? Kematian ini ada di mana-mana. Jadi ini adalah momen yang sangat pas sekali untuk kita motivasi diri kita untuk nulis gitu. Ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu ini pasti punya kekuatan, punya satu kelebihan, punya satu kepiawaian ya, satu kepakaran gitu loh di di bidang Bapak dan Ibu masing-masing gitu. Yang kedua adalah banyak membaca. Kuncinya itu membaca gitu. Ya, misalnya Bapak dan Ibu, saya kasih contoh ya. Saya hari-hari ini kan COVID ini kita suka berjemur ya. Kalau saya biasanya alokasi waktu itu 1 jam untuk berjemur. Dalam keadaan berjemur, itu yang bisa dilakukan apa? Nah, kalau saya itu baca buku, gitu. Karena kan kerjaan yang lainnya nggak mungkin gitu kan. Gitu, karena kan di bawah matahari nyentrong gitu. Artinya apa? Saya bisa mengalokasikan waktu untuk saya dapat vitamin D, saya dapat baca buku gitu. Jadi sehari itu paling nggak ya 1 jam itu baca buku gitu. Buku yang bukan e-book ya, buku yang asli ya. Karena kan di bawah matahari kan nggak bisa untuk bawa tab, bawa HP kan nggak bisaan gitu. Jadi gitu loh, kita manfaatkan waktu dengan misalnya melakukan 2 pekerjaan, 3 pekerjaan di dalam satu waktu lah. Itu yang biasa saya lakukan gitu ya. Kita nyuri waktu gitu ya, tapi nyurinya kan syar'i ya. Kemudian yang kedua, tentukan target jangka panjang. Saya pribadi punya target jangka panjang gitu ya, pengen bisa publish beberapa buku gitu ya, bla 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 gitu. Bapak dan Ibu juga pastinya punya target jangka panjang, dan masukkan ya tentang punya buku itu di salah satu target panjenengan gitu. Banyak mengafirmasi diri. Afirmasi itu kan kata-kata semangat diri gitu ya. Kita menghindari kata-kata negatif gitu ya. Pasti jadi. Ini pasti selesai, pasti selesai. Saya aja sering afirmasi diri saya gitu. Ika, kamu bisa nulis, Ika, kamu bisa selesaikan ini gitu. Dan selesai gitu. Toh buku yang saya tadi sebutkan ya, yang baru juga, yang buku motivasi tadi, yang Seni Hidup Bermuka Tembok itu juga cepet saya nulisnya. Ya gara-gara afirmasi juga gitu. Kamu harus bisa, kamu harus selesaikan ini, kamu harus selesaikan ini gitu. Jadi itu kemudian berikan reward pada diri sendiri. Saya sering juga kasih reward kepada diri saya sendiri gitu. Ketika selesai, ketika buku udah terbit, aku mau apa ya rewardnya ya gitu. Ya, yang apa ya? Yang reward kan nggak harus yang mahal, nggak harus yang nilainya ada nilai uangnya ya. Ya tergantung Bapak dan Ibu, apa yang disukai oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kayaknya ini udah, karena waktu adalah jam, waktunya kayaknya udah lebih ini ya, lebih 5 menit. Terima kasih, saya akhiri presentasi kali ini. Semoga Bapak dan Ibu setelah ini paling nggak menghasilkan 1 buku aja gitu ya. Ya 1 buku untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Dan saya tunggu juga buku yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya. Terima kasih. Saya
waktu saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Dr. Muslihati, kepada beliau, kami persilahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih pemaparan dari Bu Ika, luar biasa ya. Berani merangkum nih, karena semuanya pasti bagian-bagian tertentu menjadi penting ya, berharga buat kita semuanya, karena setiap pengalaman yang disampaikan oleh pemateri kita pasti juga bisa jadi sebagai pengalaman juga untuk kita ya. Bagaimana tadi contohnya buat saya kesulitan karena ngakunya kalau ibu rumah tangga itu kerjaannya banyak gitu ya Bu Ika ya. Ngakunya kerjaannya banyak, ngurus anak, ngurus rumah, belum ngajar. Padahal bisa jadi itu hanya apa ya? Alasan saja buat kita gitu untuk tidak menulis ya, tidak mulai menulis. Baik, saya persilakan barangkali ada audiens yang akan menanyakan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara kita untuk segera bisa menulis ya, atau bagaimana bisa seperti ya Bu Ika yang sudah mulai banyak menulis buku dan juga sekali lagi yang disampaikan juga Bu Ika bahwasanya untuk kita sebagai tenaga pengajar atau dosen ini menunjukkan sebuah kewajiban. Pertanyaan boleh ditulis di room chat ya Bapak Ibu sekalian, atau mungkin langsung saja jika mungkin lama begitu kalau menulis di room chat bisa langsung disampaikan kepada kami. Monggo Bapak Ibu. Ini ada yang dari luar kota juga. Saya melihat ada teman lama, Mbak Firda. Mbak Firda ada Mbak Firda ini ya. Siapa tahu ini join juga mau menanyakan trik dan tipsnya untuk menulis. Atau yang lain barangkali. Silakan, kami persilakan untuk bisa menuliskan di room chat-nya. Sambil menunggu pertanyaan, barangkali tadi ya Bu Ika ya, saya juga mau konsul saja ya. Jadi rata-rata kita ini kalau sebagai ibu rumah tangga kan ngakunya sulit tadi ya, sulit konsentrasi, karena kerjaan banyak, atau mungkin karena di kampus dan sebagainya. Itu kadang yang nggak punya waktu. Sama seperti Bu Ika ya, kadang-kadang saya yang disampaikan Bu Ika tadi, terkadang saya tuh nulis tapi kebanyakan ngeditnya. Jadi belum nulis apa-apa sudah kebanyakan diedit. Sehingga ide yang selanjutnya mau nulis untuk paragraf 2, 3 dan selanjutnya itu hilang gara-gara itu tadi ngedit duluan itu. Betul seperti itu. Jadi pengalaman ya. Dia harusnya nggak usah diedit dulu Bu Ika ya, nggak usah mikir edit ya. Tulis aja gitu. Entah tata letaknya SPOK-nya nggak beres atau kurang tepat, kita tetap lanjut aja. Jadi memang misalnya ditarget gitu ya, bab 1 minggu itu kan dengan target itu kan kita jadi kayak apa ya harus fokus dan konsisten untuk menyelesaikan. Yang penting selesai. Sudah, jangan lihat kualitasnya dulu, yang penting selesai dulu. Yang penting selesai itu kita kejar, misalnya nanti bab yang kedua itu minggu yang kedua gitu. Jadi kalau babnya ada 10, otomatis kan 10 minggu kan selesai, 2 bulan setengah. 2 bulan setengah selesai. Itu yang masih kosongan ya, masih tulisan-tulisan yang kosongan, memang kita nggak punya bahan apapun. Kalau punya bahan tuh lebih gampang lagi gitu loh. Jadi setelah 2 bulan setengah itu selesai, baru diedit. Pertama kali editnya misalnya edit yang tata cara penulisan SPOK ya, kemudian yang kayak di atas di bawah spasinya ya, titik 2 itu sebelum titik 2 itu spasi atau tidak dan yang lain sebagainya. Itu yang sistematika pembahasannya kita edit. Itu editing itu bisa kita limpahkan ke orang juga gitu kan. Siapa yang misalnya kalau suaminya misalnya sama-sama suka nulis gitu, Mas bacain ya gitu, editin ya gitu. Nanti dengan dikasih reward tertentu gitu kan, dia bahagia kan suami kan gitu. Terus habis itu kalau substansinya juga kita ikut edit, kita edit lagi juga gitu, kita baca setelah itu gitu. Jadi misalnya suami dikaryakan untuk edit yang sistematika penulisannya, kemudian kita fokus edit yang sistematika pembahasannya. Udah, habis itu kan udah selesai gitu. Apalagi nanti kalau suaminya mau dicantumin namanya sebagai nama kedua kan seneng deh dia gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya ya nggak susah-susah banget gitu. Apalagi kalau misalnya ada misalnya gini, Bapak dan Ibu punya kolega yang satu frekuensi.
ya misalnya satu frekuensi, misalnya ada teman-teman di grup, misalnya di asosiasi di mana ketemu gitu dengan teman yang punya penelitian-penelitian tentang misalnya kalau saya kan fokus ke kewirausahaan syariah ya, tentang kewirausahaan syariah gitu. Itu bisa 3 orang misalnya bikin project satu buku dengan memanfaatkan penelitian-penelitian yang roadmap-nya itu semuanya kewirausahaan syariah. Jadi penelitian 15 misalnya dari 3 orang. Itu datanya bisa diambil, di rewrite lagi, kemudian itu bisa cepat jadi buku gitu. Jadi sebenarnya sih apa ya? Itu kan kita main cantik gitu loh. Kita kerja cantik. Kalau saya mikirnya gitu, nulis buku itu kerja cantik gitu. Tapi impact-nya luar biasa. Karena apa? Coba saya kalau misalnya gini, kalau Bapak dan Ibu nulis jurnal, yang konsumsi jurnal siapa? Mahasiswa, dosen. Ya. Kalau Bapak dan Ibu nulis jurnal internasional bereputasi, yang akses siapa? Dunia internasional, dosen, akademisi, ilmuwan, ya. Tapi di sini masyarakat kita kan juga butuh apa ya? Butuh kudapan ya, butuh asupan-asupan yang bergizi juga gitu loh. Kalau buku itu konsumsinya, yang konsumsi itu bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa masyarakat gitu. Bisa akademisi, bisa praktisi gitu. Dan bahkan ada buku saya yang Islamic entrepreneurship itu di pesantren juga diajarkan gitu loh. Dengan disederhanakan ya, tapi ya materinya ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya cara yang paling gampang bagi kita semuanya yang hadir di sini untuk mempersiapkan kematian dengan baik adalah dengan kita banyak-banyak sharing ilmu, ya mengamalkan hadis tadi lah ya, sharing ilmu dan juga sedekah jariah dengan punya produk yaitu buku itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, seperti itu ya. Jadi apa ya? Karena kalau motivasinya itu dalam, motivasinya itu lillahi ta'ala, itu biasanya kita semangatnya akan powerful banget dan apa ya, nggak ada batasan untuk kita misalnya menyatakan bahwa kita terjebak dalam aktivitas sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ya sebagai dosen, sebagai apalah profesinya masing-masing gitu, kita nggak akan ada kata-kata itu terucap gitu. Kalau misalnya motivasi kita adalah akhirat. Intinya seperti itu. Sebenarnya gampang kok. Wong sambil asal nggak gengsi ya, Bapak dan Ibu ya. Wong saya pernah berapa hari itu di rumah sakit gitu yang dobrok itu laptop, malah tak pikir-pikir gini, waktu itu saya kan izin nggak ngampus ya, karena saya harus di rumah sakit itu gitu ya, harus menjaga seseorang gitu ya. Jadi saya malah berpikir gini, kok malah di rumah sakit aku itu akeh ya gitu. Malah ketika saya di rumah sakit itu saya dapat satu bab itu berapa hari itu selesai dan bab selanjutnya selesai gitu loh. Wah, ini malah ada hikmah gitu. Malah saya berpikir bahwa oh ini apa ya? Di satu sisi saya lagi ada kesusahan ya karena ada orang terdekat yang masuk rumah sakit, tapi di sisi yang lain hikmahnya adalah saya punya waktu luang untuk nulis gitu loh. Dan saya dapat izin dari kampus untuk waktu itu nggak ngampus selama berapa hari waktu itu ya, sebelum COVID ya gitu. Dan langsung setelah saya di rumah sakit itu langsung buku saya draft naskah saya serahkan ke penerbit gitu. Karena biasanya itu tinggal editing yang terakhir ya. Editing yang terakhir plus saya nulis yang baru tadi itu, yang berapa bab itu gitu. Jadi saya malah bisa selesaikan tulisan saya itu ketika saya lagi jagain someone di rumah sakit itu gitu. Jadi apa ya, semua itu bisa apa ya, dikelola kalau begitu waktu ya. itu kalau waktu kita bisa kelola waktu dengan baik lah, intinya seperti itu. Pokoknya nyuri ya, kita nyuri waktu aja gitu. Kayak misalnya gini, saya lagi COVID ini ya, COVID itu kebetulan meja saya sekarang ini itu di dapur. Ya, meja yang saya buat kayak sekarang webinar ini juga di dapur gitu. Dan biasanya sambil kadang-kadang kompor saya masih agak nyala untuk misalnya daging agak lama gitu, nyala api kecil gitu. Itu saya sambil ngapa-ngapain gitu loh. Jadi memang kadang-kadang kita bisa untuk menjadi sosok yang multitasking ya. Untuk bisa kerjakan beberapa kerjaan dan itu nikmat banget gitu karena itu otomatis menjadi hiburan ya. Karena dengan menyeimbangkan otak kanan dan kiri kita kan gitu. Jadi yang terjadi adalah misalnya COVID ya mager,
kita bosan ngapain gitu, akhirnya kita nggak bosan karena kita cari kegiatan yang positif, yang itu niatnya semuanya untuk amal jariah. Intinya seperti itu. Iya, baik. Ini sudah ada penanya, Bu Ika, dari Ibu Sri Lestari. Assalamualaikum Bu Ika, kalau menulis buku dari PPT, maka untuk merangkai kata-katanya bisa dan boleh ya Bu merujuk dari tulisan atau buku yang sudah ada. Tetapi tetap kita cantumkan sebagai rujukannya. Itu pertanyaan dari Bu Sri Lestari. Ada lagi, ini mau dijawab langsung atau saya kumpulkan dulu satu lagi Bu Ika? Nggak apa-apa dikumpulkan juga nggak apa-apa. Dikumpulkan. Oke. Yang kedua dari Ibu Putri Wulanditya. Izin bertanya, saya Putri dari UHWP. Dalam penulisan buku kan kita juga menggunakan sumber lain seperti dosen kalau menulis artikel penelitian. Ada batasan tidak terkait banyaknya kutipan. Kemudian jika menggunakan gambar dari sumber lain bagaimana? Itu 2 pertanyaan. Atau yang satu ini lagi, 3 pertanyaan dari Ibu Vivit Fitrianti. Dari UIN Samarinda, ini luar biasa ya, Masya Allah bisa bergabung bersama kami ini. Bagi dosen, manakah yang lebih tinggi nilai kumnya? Buku ajar, monograf, atau referensi? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ika di awal ya. Silakan Bu Ika untuk ketiga pertanyaan tadi. Terima kasih Mbak Muslihati. Untuk Ibunda Sri Lestari, ini ibu saya tercinta ini dari UHWP, ya UHW Perbanas ya. Untuk menulis buku dari PPT, maka merangkai kata-katanya merujuk pada tulisan atau buku. Buku Bu, pada buku-buku yang di PPT-nya yang misalnya yang di PPT-nya itu kadang-kadang PPT itu kan tidak menyantumkan tidak menyantumkan sumber ya. Maka ketika kita tulis ulang PPT dan misalnya kita paham nih bahwa sumbernya dari buku A gitu ya. Ya. Misalnya kalau pendapatnya, kalau kita ngomongin marketing gitu ya, kan sudah jelas banget kalau 4P itu kan Kotler ya, Philip Kotler ya. Walaupun di PPT itu ada 4P misalnya gitu, itu Philip tidak disebutkan Philip Kotler atau disebutkan Philip Kotler atau tidak ada namanya Philip Kotler, tapi kan kita udah tahu bahwa 4P itu punyanya Philip Kotler ya. Maka kita cek di marketing management bukunya Philip Kotler dan kita cantumkan di buku yang kita tulis. Misalnya lagi kalau ngomongin marketing 3.0, 4.0 gitu ya. Kemudian itu kan mesti kalau sudah marketing 3.0 itu mesti punyanya Hermawan Kartajaya, kemudian Iwan Setiawan, kemudian Philip Kotler ya. Marketing 4.0 juga gitu. Maka ketika kita di PPT udah misalnya ada bahasan tentang itu, ya kalau kita jadikan buku, ya kita harus cantumkan ini sumbernya dari mana. Misalnya kita lagi bahas marketing 3.0, maka ya kita cek, kita tulis di in-note atau body note atau footnote-nya, di referensi juga, itu merujuknya pada Iwan Setiawan, kemudian Hermawan Kartajaya, Philip Kotler, dan Iwan Setiawan. Jadi memang kita harus tampilkan rujukan. Itu saya sering lakukan itu. Jadi kadang-kadang karena kita kan para dosen ataupun para Bapak dan Ibu sekalian yang di sini yang bukan dosen juga misalnya ya, kadang kita baca buku itu kita ingat ya ini teori ini gitu ya. Kalau saya kadang-kadang suka gitu dan saya tulis aja di buku gitu. Ini kayaknya ada di buku mana ya gitu. Saya pernah baca dulu ini teorinya si A gitu, tapi saya nggak ingat siapa yang nulis teori itu, saya tulis aja. Nanti pas ngedit itu saya protoli gitu. Ini materinya, ini materi teorinya misalnya Hermawan Kartajaya, ya udah saya cari aja Hermawan Kartajaya. Kalau sekarang eranya COVID, Bapak dan Ibu, cari buku yang tidak elektronik book itu agak sulit, cari yang e-book dulu coba. Kalau e-booknya itu beli ya cari yang kalau yang bahasa Inggris, bahasa Arab itu kadang banyak kok yang e-book yang gratisan banyak gitu. Tergantung kita dapat akses atau enggak gitu kan gitu. Atau misalnya kalau yang buku apakah boleh referensinya dari jurnal. Kalau memang jurnalnya yang internasional yang bereputasi kan bagus juga gitu, enggak apa-apa juga gitu. Jadi seperti itu ya. Ibu Sri ya. Kemudian untuk Ibu Putri, ini juga kolega saya ya. Ya dari UHWP Perbanas ya. Dalam penulisan buku kita menggunakan sumber lain seperti dosen kalau menulis artikel penelitian. Apakah ada batasan tidak terkait banyaknya kutipan, kemudian menggunakan gambar sumber lain bagaimana? Referen apa kita rujukan sama kutipan kan beda ya, Bapak dan Ibu ya.
Kalau kutipan ya nggak usah banyak-banyak ya, karena kutipan itu kan ada apa namanya, juga ada batasan maksimalnya berapa baris gitu kan kutipan itu. Jadi kalau ngutip nggak usah terlalu banyak, tapi tergantung juga kebutuhan. Misalnya kalau saya lagi ngomongin Islamic Economics, ya pengertian ekonomi Islam, kan di awal-awal kan mesti kadang ekonomi Islam menurut siapa gitu ya, Monzerkaf, menurut menurut apa namanya siapa lagi gitu ya. Jadi ketika saya memaparkan pendapat mereka dengan mengutip, dan itu kan banyak banget gitu ya, ya itu ya nggak apa-apa, tapi ya kita batasi lah gitu. Kalau misalnya terlalu banyak nanti isinya bukunya kan kutipan semua gitu ya. Jadi kita batasi misalnya berapa 5, 7, 8 gitu. Itu udah cukup saya kira ya, dengan memilih yang benar-benar pakar gitu. Kalau ngomongin marketing misalnya, yang pakarnya siapa gitu ya, Philip Kotler, Warren J. Kagan misalnya, siapa Gary Armstrong misalnya. Kalau yang marketing yang secara umum ya, kalau Indonesia kan Hermawan Kartajaya gitu, terus siapa lagi gitu. Jadi yang memang yang pakar-pakar gitu ya. Kalau misalnya kewirausahaan Renat Kasali gitu, kalau yang di Indonesianya gitu kan, dan yang lain sebagainya. Jadi kutipan itu berapa banyak tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pengertian itu oke, agak banyak gitu, tapi kalau nggak pengertian ya kalau bisa nggak usah kutipan-kutipan gitu ya. Kalau bisa kita narasikan ulang dengan memberikan juga sumbernya ya. Kalau yang di bawah itu bisa footnote sumber lain, nggak ada batasan sih sebenarnya. Yang ngambil sebanyak dan nanti kita bisa positioning kitanya itu bagaimana, itu di sana juga oke juga gitu. Jadi nggak ada batasan. Apalagi kalau Bapak dan Ibu ada di kajian Islamic Studies yang kajiannya yang misalnya content analysis ya, yang analisis isi ya, yang analisis yang atau library studies gitu ya. Itu nanti biasanya gerombol-gerombol itu footnote itu yang footnote-nya itu biasanya kadang banyak sekali, sampai kadang-kadang hampir 1 halaman pun nggak apa-apa footnote-nya gitu. Itu kalau pakai footnote gitu ya. Jadi seberapa banyak boleh kita ngambil sumber dari orang, terserah, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa gitu. Karena semakin banyak kan juga semakin bisa terelaborasi dengan baik gitu ya. Pemikiran-pemikiran mereka bisa ngeblend dari buku yang kita tulis. Tapi kalau bisa sih ketika kita mencantumkan pemikiran-pemikiran orang-orang tersebut, itu tidak hanya jadi pajangan aja gitu, tapi kita juga melakukan pengembangan. Intinya seperti itu. Kemudian Mbak Vivit, ini juga rekan saya ya, Mbak Vivit, apa kabar gitu ya. Bagi dosen manakah yang lebih tinggi nilai punya buku ajar, monograf atau referensi gitu ya. Setara dengan nilai tertinggi untuk jurnal bereputasi Trendek Scopus itu buku referensi 40 maksimal. Monograf maksimal 20, buku referensi dan monograf itu masuk butir B, butir penelitian. Buku ajar itu masuk butir A, dan maksimal 20 kalau untuk buku ajar. Ya, tapi hati-hati dengan reviewer. Kadang-kadang reviewernya kan punya standar-standar sendiri ya. Ini sudah diakui secara umum misalnya buku referensi, tapi sama reviewernya ditaruh di monograf, ditaruh di buku ajar ya terserah reviewer dong gitu. Ya, gitu. Jadinya ya wes kalau sudah pengajuan angka kredit itu kan tawakal pasrah gitu kan. Yang penting berusaha gitu ya. Gitu. Yang menentukan dikembalikan bukan kepada Allah ya, kepada reviewer. Yang menentukan reviewernya ya ini kalau misalnya yang di negeri itu kan biasanya senat ya kalau nggak salah ya.
Setahu saya seperti itu Senat ya. Jadi kita ngajukan angka kredit ya, nilai kepangkatan, angka kredit untuk kepangkatan, kemudian di apa namanya, diproses oleh bagian tim PAK-nya, kemudian dilempar ke Senat. Di Senat kan dirapatkan, nanti Senat setuju apa tidak gitu ya. Sebelumnya sebelum dilempar ke Senat itu yang untuk butir B itu biasanya dikirim dulu ke 2 reviewer yang ditunjuk. Ya biasanya profesor siapa yang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Setelah direview yang 2 orang tadi, kemudian dirapatkan di Senat, itu kalau yang negeri ya. Kemudian baru ditandatangani, baru diarahkan ke Jakarta. Kalau yang UIN, IAIN gitu, itu nanti masuk ke Depak dulu. Dari Depak kalau disetujui baru masuk ke Ristekdikti. Kemudian turun dari Ristekdikti, ya tim PAK-nya ya. Kalau Ristekdikti itu apa profesornya ya? Kalau nggak salah LK sama profesor ya, baru Ristekdikti ya. Kalau yang lektor aja mungkin Depak aja sih ya gitu. Terus habis itu baru turun. Itu kalau yang di bawahnya Kementerian Agama dan Negeri ya. Tapi kalau yang Ristekdikti yang apa namanya, yang di bawah payung Ristekdikti yang negeri ya tetap ke Senat, ke Ristekdikti. Tapi kalau yang swasta gitu ya, kayak UMM itu kan swasta Jawa Timur. LL Dikti yang di Surabaya itu ya Mbak ya, Mbak Musliati ya. Gitu. Kayaknya sama Setia Perbanas UHW ya. Kampus saya kan dulunya namanya Setia Perbanas Surabaya, sekarang baru pindah jadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas ya. Kita sama nih satu geng ya. Masuknya ke LL Dikti. Jadi yang awalnya itu kalau kami yang di swasta itu ada reviewer internal yang 2 orang yang review, ngasih nilai itu ya, ngasih nilai paper kita termasuk buku aja, buku referensi gitu-gitu ya. Kemudian diajukan ke kemudian dirapatkan dulu di internal, terus diajukan di LL Dikti. Di LL Dikti itu di reviewernya LL Dikti itu. Lah reviewer LL Dikti itu yang bisa mengombang-ambingkan ya, yang bisa kira-kira kalau misalnya kita ajukan buku referensi itu bisa dipindah ke jadi buku ajar gitu atau monograf gitu. Ini referensi dicek Google Scholar misalnya. Kok kutipannya dikit? Lah biasanya kan memang buku referensi itu Bapak dan Ibu kalau baru terbit ya belum keluar kutipannya lah gitu loh. Kalau buku ya kita pakai logika aja ya. Buku kalau baru terbit itu kan baru dipasarkan, baru dipelajari. Kalau muncul di Google Scholar itu kan kira-kira 2 tahun, 3 tahun ke atas setelah itu. Karena apa? Setelah dipelajari sama mahasiswa itu kan dipakai untuk referensi skripsi atau tesis atau jurnal. Baru masuklah di Google Scholar gitu loh. Ya, padahal kadang-kadang reviewer menanyakan itu, ini referensi kok Google Scholar-nya nggak ada citasinya lah gitu. Padahal kan bukunya baru terbit nih 1 tahun misalnya gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu tuh, makanya saya bilang kalau ngajukan kredit itu yang penting tawakal gitu kan. Yang penting udah usaha, kemudian tawakal, karena kadang-kadang ya kabar apa ya? Basiron wanadhiro ya, basiran wanadhiro, kabar gembira dan kabar buruk gitu. Kalau misalnya kepangkatan itu seperti itu ya Mbak Vivit ya. Jadi kalau di negeri sih lebih apa ya, lebih cepat karena tidak banyak apa ya, kan kalau yang swasta itu kan ke LLDT baru ke Ristekdikti. Kalau kayak negeri kan langsung gitu loh. Paling nanti yang internal itu di dalam itu apa namanya, dari tim yang reviewer yang internal, kemudian kalau yang ke LK dan ke guru besar itu ada senatnya ya, senat di dalam, kemudian langsung ke Depak. Kalau dari Depak ke Dikti itu ya apa namanya itu, kalau nggak salah sih untuk LK sama guru besar itu gitu. Jadi waktu kadang-kadang habis ya untuk antrian itu. Jadi seperti itu. Sudah nggak usah ngurusin lektor kepala dan yang lain sebagainya dan kepangkatan, nulis buku. Intinya seperti itu, tapi biar bisa fokus ya. Lah kita sambil jalan kita kejar, karena kadang-kadang nanti kita udah antusias untuk nulis buku referensi, kita udah membayangkan skor 40 ya. 40 itu kan maksimal ya. Kalau nilainya bawah-bawah kan misalnya 35, 30 gitu. Ternyata jegrek udah masuk, ditendang kemana gitu. Jadi buku ajar misalnya, gitu kan menyakitkan itu. Tapi kan banyak ya, teman-teman kan seperti itu ya, nggak cuma buku aja kan. Kadang kan jurnal juga seperti itu kan, gitu.
urusan diturnitin aja nanti udah apa ya, cukup membikin pusing di kepala gitu kan. Jadi memang ya paling gampang sih kalau saya, makanya saya dari awal bilang kalau paling gampang sih kita niatnya amal jariah itu, karena kalau sebagai seorang muslim itu udah harga yang luar biasa, yang nilainya besar sekali. Kita nggak bisa misalnya wakaf miliaran, kita cukup bikin buku, bukunya dimanfaatkan oleh Indonesia, dan itu adalah modal terbaik kita untuk menghadap Allah nantinya. Intinya seperti itu. Jadi apa ya, kita menaikkan derajat kita di sisi Allah lah, intinya seperti itulah. Tapi juga plusnya yang lain apa? Kalau kata beberapa aninomus ya, beberapa orang-orang keren gitu yang punya quote itu kan, jika Anda bukan siapa-siapa maka menulislah. Intinya seperti itu. Ya. Dan itu juga saya rasakan juga gitu ya. Termasuk saya ke sini ya Pak Rahmat menghubungi saya, Pak Dr. Rahmat gitu. Saya ada di sini kan karena saya juga menulis gitu kan, gitu. Jadi ya lah kalau misalnya kita menulis, kita apalagi tulisan kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat, itu nilainya itu apa ya, abadi lah insya Allah gitu ya, begitu. Gitu ya Mbak Muslihati, saya Ya, panggil Mbak ya. baik. Ya boleh, kakak juga. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi 3 pertanyaan. Barangkali ada satu lagi, kalau tidak ada, sebelum nanti ada satu hal ini yang saya juga ingin tahu ya. Kebetulan saya lihat dulu di chat room-nya, ini tidak ada. Oke. Terakhir nih, sebelum diakhiri, kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Saya ingin tahu nih ceritanya Bu Ika ini ya, pernah tidak bikin buku itu sampai kemudian satu buku itu membuat kita akhirnya udah menyerah nih, sudah kayaknya saya nggak sanggup lagi meneruskan menulis buku ini. Tapi kemudian ada satu momentum barangkali yang kemudian panggilan gitu ya, semacam panggilan gitu ya. Habis itu setelah kita mendengar suara panggilan tadi itu akhirnya kita udah harus selesai. Pernah nggak hampir menyerah seperti itu Bu Ika menyelesaikan sebuah buku gitu? Kalau saya sering soalnya. Menyerah tuh sering ya. Artinya menyerah itu gini misalnya, saya kadang-kadang saya mengajar kebetulan saya dosen luar biasa ya. Saya cerita pengalaman saya ya, yang di saat-saat saya menyerah ya. Saya kebetulan ngajar itu dosen luar biasa ya di pasca sarjana juga di UINSA ya. Sejak tahun 2012 ya, sebelum saya dosen tetap di UHW ya, di Perbanas ya. Dan waktu itu saya mendapati ada satu kelas anak S2 itu yang ini unggul semua gitu loh, bagus-bagus gitu, ketika presentasi itu bagus itu, papernya bagus, makalahnya bagus. Terus saya bilang ke mereka bahwa jadiin buku gitu. Kemudian sudah jadi buku, kemudian saya ngedit sampai munyeng-munyeng. Ternyata ngedit tulisan dengan bermacam-macam alur dia, dan ternyata bahasa lisan itu tidak mencerminkan juga bahasa tulisan ya. Kadang-kadang kan secara lisan itu bagus, perfect gitu ya, tapi ternyata secara tulisan tuh aduh, ini tingkat copy paste-nya itu ada beberapa. Terus ketika kalau dulu kan belum ada Turnitin ya, tahun 2012 waktu itu saya masih ingat, itu apa ya, pakai aplikasi yang di Google itu ya, itu juga relatif tinggi. Dan saya yang sering baca buku kadang mendireksi gitu loh, inilah tulisannya ini ya, tulisannya Pak Prof ini ya, kok ditulis kok nggak pakai apa ya, referensi, nggak pakai rujukan. Itu aduh, saya takutnya gini, yang nanti editor keluar nama itu Ika, terus nanti kalau ada apa-apa di dalam itu ya was-was. Saya udah edit itu hampir 1 tahun, kemudian saya menyerah. Saya kembalikan lagi ke anak-anak dan mereka edit, dan kayaknya sih terbit kayaknya. Gitu. Tanpa nama saya. Ya. Jadi saya kadang-kadang saya pribadi agak idealis ya. Sebenarnya buku itu kan ini Mbak Kak Musliati ya, tidak harus idealis sebenarnya ya. Nggak harus idealis. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini, siapapun bisa nulis buku dan nggak harus idealis. Gitu. Kalau misalnya saya mau gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi banyak kok teman-teman yang misalnya lagi S2 gitu ya, sama teman-teman yang lain itu makalah-makalah itu dikumpulin,
bisa jadi kayak bunga rampai gitu bisa jadi Ya. gitu. Atau yang lagi S3 itu jadi rampai bagus gitu ya. Itu banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Ada misalnya di beberapa misalnya kita punya mahasiswanya pinter gitu. Ini yang sekarang saya sedang lakukan, saya ada mahasiswa yang mahasiswanya pinter juga ya. Dan saya ada beberapa PPT-nya saya ya. PPT saya plus ada beberapa tulisan-tulisan saya itu saya serahkan ke dia gitu. Mbak, sampean bisa nggak Mbak? Ini bab 1, ini outline-nya, ini ini ininya, modal menulis, ini outline-nya, ini PPT-nya, ini sumbernya, ini apanya gitu. Kamu nanti tulis ulang ya. Nanti nama kita berdua nggak apa-apa. Ini sekarang yang baru saya lakukan dengan mahasiswa saya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi sebenarnya menulis itu mudah, dan kalau memang diam di tengah jalan ya, diam di tengah jalan itu juga ya pasti ada solusi untuk bisa jalan gitu. Salah satu caranya itu misalnya gini, saya pernah penelitian kolaborasi dengan 5 mahasiswa di UHWP ya, di Perbanas ya, dengan adik-adik S1 yang itu jadi jadi skripsi mereka gitu kan. Jadi penelitian kolaborasi yang kemudian jadi skripsi mereka, dan jadi 5 penelitian itu semuanya tentang tentang transaksi yang basisnya e-commerce, marketplace gitu-gitu loh. Ya. Dan alhamdulillah saya dari awal bilang ke mereka bahwa ini nanti bisa loh kita jadikan buku sama penelitiannya Bu Ika. Jadi 6 penelitian ya, bisa jadi buku nanti gitu kan. 6 apa 5 ya, segitulah kurang lebih ya. Terus kemudian pas udah skripsinya udah jadi, saya kejadiannya sama kayak yang tadi, yang mahasiswa pasca itu. Dan ini karena yang tadi kan tesis, yang tadi kan stratenya S2 jauh lebih bagus kan daripada yang S1. Ini saya pusing juga gitu loh. Ternyata skripsinya itu juga kalau mau jadikan buku semuanya itu butuh kerja keras yang luar biasa. Tapi saya berpikir gini, ini anak-anak kadung semangat, kadung saya sudah janji sama mereka, kadung gimana. Jadi akhirnya saya mau nggak mau harus skripsi itu saya robohkan dan hanya bisa dipakai mungkin 10% atau 5% yang masuk. Paling banyak itu 20%. Jadi saya kayak nulis sendiri gitu, kemudian data mereka dikit, tak masuk dikit, tak masuk tapi nama berlima. Tetap nama saya yang pertama dan adik-adik yang S1 itu 4 orang ya kalau nggak salah ya. Itu jadi nama selanjutnya gitu. Tapi kan itu bagus untuk nanti misalnya akreditasi institusi ya bagus. Ya. Karena kan ada penelitian kolaborasi, ada hasilnya gitu. Gitu. Jadi yang kita lakukan itu insya Allah nggak akan sia-sia lah gitu. Kalau kita niatnya apapun itu lagi-lagi kita niatnya tulus aja untuk kebaikan gitu. Jadi saya sih gitu aja. Kalau kita berpikir yang lain-lain nanti nggak jadi nulisnya, nggak segera menulis gitu loh. Maka yang paling gampang niatnya itu ya lillahi ta'ala udah gitu. Kayak tadi Mbak Musliati ya, tadi katanya yang tiba-tiba kepotong separuh gitu, bukan kepotong ya, tiba-tiba pas nulis kemudian ada kesulitan untuk melanjut sebenarnya sih. Bagian dari motivasi kita yang kemudian membisikkan kita lagi gitu. Karena adanya afirmasi yang mendal itu apa ya? Mendal itu kayak kita keluarkan masuk lagi gitu. Yeah. Jadi pentingnya kita motivasi diri sendiri adalah ketika kita kehilangan ke ini ya, yang ke bawah itu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ika, luar biasa ya. Jadi nggak terasa kalau bincang-bincang seperti ini, meskipun waktunya bergerak hampir 2 jam ya, hampir 2 jam, tapi luar biasa. Mudah-mudahan bagi peserta yang lain, termasuk saya juga, ini bisa dimanfaatkan sebagai
ilmu baru ya, pengalaman juga bagaimana memulai menulis ya. Kalau di slide yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika ada tentang trik dan tips, bagi saya ini saya nggak berani menyimpulkan ya, kesimpulannya cuma 3 begitu. Yang pertama adalah motivasi menulis gitu ya. Yang kedua adalah mengubah hambatan jadi tantangan, bukan tantangan lagi ya bagi Bu Ika mengubah hambatan jadi hiburan ya. Kayak tadi taman-taman di rumah sakit itu jadi hiasan gitu ya. Dan yang ketiga adalah eksekusi sekarang atau do it now gitu. Baik, terima kasih Bu Ika atas berbagi pengalamannya, kemudian juga ilmunya bagi kita semuanya supaya mulai sekarang gitu ya, belajar menulis lebih giat lagi. Dan bagi peserta, ini tadi dari panitia, kami mengingatkan untuk kebutuhan pencetakan atau pembuatan e-sertifikat, dimohon untuk mengisi daftar atau presensi yang ada di room chat. Mudah-mudahan sudah dilaksanakan semua. Karena bagi mereka yang mendapatkan e-sertifikat adalah yang mengikuti kegiatan ini sejak pemaparan materi. Jadi bagi yang join pada saat diskusi dilakukan, mohon maaf ya, kami tidak bisa memberikan sertifikat tersebut ya, karena bagi kami keikutsertaan peserta adalah dimulai dari materi hingga akhir acara. Jadi sekali lagi kami ingatkan, bagi peserta yang belum sempat mengisi presensi di room chat, ada linknya, sudah disampaikan oleh panitia. Kami mohon untuk mengisi biodata Bapak Ibu sekalian untuk keperluan sertifikat, insya Allah akan, oh ya, untuk berapa lama kira-kira Pak Panitia? Untuk kebutuhan 10 menit ya, untuk pengisian presensi ya. Oke, kemudian untuk sertifikatnya akan di... Link download di-publish di email. Oke, nanti di email ya masing-masing ya. Oke, terima kasih Pak Panitia atas kerjasamanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selaku moderator saya mohon maaf apabila dalam penyampaian atau menemani Bu Ika tadi dalam mendiskusikan sesuatu ada banyak kekurangannya, dan jika ada kelebihannya kita berharap semua sebagai manfaat untuk diri saya pribadi terutama, dan juga sebagai amal jariah ya, siapa tahu ilmu yang kita serap hari ini bisa kita bagikan juga kepada mahasiswa kita, mahasiswa bimbingan kita, dan juga teman-teman sejawat kita. Baik, ini rupanya Bu Ika sudah live ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Ika, meskipun sudah live nanti bisa kita lanjutkan lagi. Oh belum? Saya kok tidak melihat Bu Ika. Bu Ika, masih adakah? Oh sudah, oh ya, terima kasih Bu Ika ya. Tadi sudah ditemani ngobrol banyak, mudah-mudahan nanti pertemuan kita tidak lagi virtual ya, tapi bisa offline ya, jika pandemi sudah berakhir, karena sekali lagi tadi jarak antara Malang dan Surabaya tidak jauh, jadi bisa main-main ya. Baik, demikian tadi untuk acara intinya tentang webinar series dari Prodi Ekonomi Syariah UMM, Fakultas Agama Islam UMM Malang. Saya kembalikan ke pembawa acara, Mbak Coci, untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslihati. Baik, demikian acara pagi ini. Terima kasih kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat kepada kita semua. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ika Yurnia Fauziah. Terima kasih. Sami-sami. Jazakumullah khairan. Terima kasih dan izin live saya. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum, saya izin keluar ya. Terima kasih Bu Ika.